Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual. Renungan kita pada pagi hari ini masih membahas kitab Lukas, yaitu Lukas 13 ayat 22 sampai 30 dengan judul perikop Siapa yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana engkau datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudara, dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa Yesus sedang berjalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kemudian ada seseorang yang mengajukan pertanyaan tentang apakah hanya sedikit orang yang diselamatkan. Nah, yang menarik adalah Yesus tidak memberikan jawaban secara langsung yang akan memuaskan rasa ingin tahu orang tersebut. Tapi ia memberikan jawaban yang membimbing hati nurani manusia. Jawaban Yesus ialah seharusnya kita tidak boleh bertanya berapa banyak orang yang akan diselamatkan. Tetapi seharusnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan termasuk dari salah satu orang di antara mereka yang diselamatkan. Saudara, jawaban Yesus ini mengandung makna bahwa perjalanan menuju hidup yang kekal memang terbuka bagi semua orang. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengklaim dirinya memiliki hak istimewa atas keselamatan tersebut. Untuk memasuki pintu yang sempit dibutuhkan pertobatan sejati dan komitmen untuk mematikan keinginan daging. Bertobat dalam hal ini berarti memiliki relasi dengan Allah dan bukan sekedar pernah makan dan minum di hadapannya atau mendengar pengajarannya saja. Saudara, memang keselamatan merupakan inisiatif dari Allah, tetapi hal ini membutuhkan jawaban pasti dari pihak manusia. Allah memberikan keselamatan sebagai anugerah, dan manusia harus menanggapi anugerah ini dengan menghidupi imannya. Dengan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan bangga menjadi orang Kristen saja tidak cukup membuat seseorang masuk ke dalam pintu kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha menjalin relasi dengan Allah dan menghidupi iman dengan berusaha hidup kudus setiap hari, sehingga hidup kita dapat menjadi cerminan Kristus di dalam. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah kehidupan kekristenan saudara? Apakah saudara sudah berusaha menjalin relasi dengan Allah setiap hari dan menghidupi iman saudara dengan berusaha hidup kudus? Jika masih belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut.
Mari berdoa agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk dapat menjalin kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Dan mari kita meminta Tuhan untuk membimbing dan memberikan kekuatan bagi saudara untuk memperbaharui hidup saudara sehingga semakin serupa dengan Kristus. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini dan kami dapat memulai kembali hari kami, Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan, yang kembali mengingatkan kepada kami agar kami terus menjalin relasi dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghidupi kebenaran ini agar kami dapat semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Tolong kami Tuhan dalam kami melakukan aktivitas kami hari ini, biarlah kami terus mengingat kebenaran ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.